Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saya ingin bercerita mengenai kembali lagi testimoni puasa Daud dari salah satu jamaah yang berasal dari Bandung kalau tidak salah. Anggap saja Bunga, karena beliau tidak bersedia namanya disebutkan. Alhamdulillah, berdasarkan cerita yang disampaikan pada saya, Mbak Bunga ini menderita penyakit asam lambung yang katanya parah sekali, sangat parah. Dia sudah berobat kemana-mana, bahkan katanya dokter asam lambungnya itu kalau sampai naik ke otak itu bisa menyebabkan gangguan kejiwaan, gitu yang dia sampaikan kepada saya. Setiap malam Mbak Bunga ini selalu gelisah. Mungkin efek dari naiknya asam lambungnya ke kepala sehingga tiap malam merasa ketakutan, takut mati, takut apa, seperti dihantui oleh entah apa itu. Tetapi Mbak Bunga ini mengaku ketakutan sekali. Pokok menjelang maghrib itu Mbak Bunga ini takut itu. Entah apa yang membuat dia takut, takut mati, takut apa, gelisah dan lain-lain. Parah sekali asam lambungnya itu. Dia sudah berobat segala macam jenis pengobatan, baik alternatif ataupun yang medis ya, karena dia ingin sembuh dan apapun dia lakukan kala itu, katanya begitu. Dan dia hampir sudah seperti yang lainnya, hampir putus asa dengan asam lambungnya itu dan sudah pasrah gitu aja. Artinya sudah pasrah, apapun yang terjadi dia pasrahkan semuanya pada Allah gitu. Di tengah-tengah keputusasaan beliau ini, dia mencoba browsing gitu ya, mengenai apa sih amalan-amalan yang belum dia lakukan. Kemudian dia membaca tentang puasa. Dia mencoba puasa Senin Kemis. Alhamdulillah bisa dia lakukan. Lah, padahal di satu sisi dia asam lambung, tapi ketika dia melaksanakan puasa Senin Kemis, dia biasa aja gitu ya. Kemudian dia berupaya untuk mencari lagi, merasa kurang puas. Apa sih puasa yang barangkali ada puasa yang lain gitu ya. Kemudian dia mencoba puasa yang selama ini belum pernah dia coba, yaitu puasa Daud. Sebetulnya dia juga agak khawatir dengan asam lambungnya, karena menurut sepengetahuan dia, asam lambung itu tidak boleh, makannya tidak boleh terlambat. Kalau terlambat asam lambungnya pasti naik gitu. Ketika tinggal naik, dia sudah serba nggak enak. Tapi dia masih tetap mengkonsumsi beberapa obat yang disarankan asam lambung, baik tradisional ataupun non tradisional. Kemudian dia mencoba puasa Daud. Pada hari pertama dia mencoba puasa Daud itu, dia merasakan perutnya sangat sakit sekali. Mungkin asam lambungnya bekerja ya, karena perut sedang kosong. Tapi dia mencoba bertahan, terus bertahan. Kemudian besoknya dia tidak puasa. Karena puasa Daud itu sehari puasa, sehari buka, sehari puasa lagi. Selang-seling bergantian. Namanya puasa Daud. Pada puasa Daud kedua dia masih merasakan sakit. Terus dia mencoba tahan itu. Jadi walaupun sakit sekali, tetap dia tahan rasa sakit itu. Karena dia berupaya ingin, ya sudahlah, kalau saya mati, matilah dalam keadaan berpuasa, matilah dalam keadaan beribadah, dan itu membuat dia lebih tenang gitu katanya. Seiring berjalannya waktu, sebulan dia rutin puasa, tentunya ketika halangan dia juga tidak berpuasa.
Namun ketika suci dia puasa terus. Perlahan gejala asam lambungnya, efek-efek rasa asam lambungnya itu perlahan berkurang. Terus sampai dia 6 bulan sama sekali asam lambungnya itu tidak bereaksi walaupun dia telat makan apa gitu. Jadi 6 bulan melaksanakan puasa Daud, kalau nggak salah 6 bulan dia mengatakan melaksanakan puasa Daud itu luar biasa. Artinya luar biasa itu segala keluhan yang selama ini dia rasakan itu tidak ada, artinya selesai dengan puasa Daud itu. Padahal secara logika asam lambung ini kasarnya nggak boleh, perut lambung nggak boleh dalam keadaan kosong. Tapi dengan puasa mungkin asam lambung kan terjadi karena adanya kerusakan pada dinding lambung barangkali, sehingga saya nggak tahu gimana medisnya karena saya bukan orang kesehatan, tapi yang pasti ada kerusakan pada lambungnya, sehingga dengan puasa barangkali organ-organ pencernaan menjadi lebih baik ya, karena ada anggapan bahwa sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Sehingga dengan puasa, mekanisme puasa sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, barangkali ketika tidak berpuasa ada proses detoksifikasi, penggelontoran racun-racun yang menyebabkan rusaknya organ dalam, terutama organ-organ pencernaan. Buktinya Mbak Bunga tadi ketika menjalankan puasa Daud, beliau justru lebih sehat, asam lambungnya justru malah tidak bereaksi, artinya tidak ada keluhan-keluhan yang dia rasakan semenjak puasa Daud. Mudah-mudahan teman-teman yang dimanapun berada barangkali memiliki keluhan yang sama dengan Mbak Bunga ini, asam lambung akut misalnya ataupun asam lambung yang biasa, bisa mencoba jalan alternatif melalui ibadah puasa Daud, terutama yang laki-laki ataupun yang perempuan sama saja sih sebetulnya, barangkali menjadi jalan kesembuhan untuk sakit asam lambung ataupun sakit-sakit yang lain. Nanti mudah-mudahan kita bisa mengulas tentang penyakit-penyakit yang lain, karena kemarin itu ada yang testimoni kepada saya, dia sakit kanker usus besar kalau tidak salah, kanker usus besar. Terus ada juga yang HIV, ada HIV, kanker usus besar, terus yang mandul sudah, skizofrenia juga sudah memberikan testimoni, apalagi ya yang belum. Nanti dah kita berikan testimoni yang lain dari para pengamal dan pencinta puasa Daud. Mudah-mudahan jalan kita dalam mencari kesembuhan senantiasa diridhai Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.